Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Masih bersemangat ya, harus bersemangat. Ini di panduan ibadah sekolah minggu untuk 2 Agustus ini kita temanya hidup sebagai anak-anak terang. Tahu tidak yang dikatakan terang itu? Berarti tidak gelap. Ada tuh yang pernah punya teman itu waktu sekolah minggu. Jadi tiba-tiba dia dekat Inang. Dia bilang, aku nggak mau lagi sekolah minggu. Kenapa? Inang tanya. Di sekolah minggu itu banyak anaknya yang jahat-jahat. Banyak orang cerita-cerita terus. Katanya begitu. Lah, nggak boleh gitu. Kawan Inang itu namanya si Ani. Ya, nggak boleh gitu Ani. Nah, lalu si Ani bilang, iya cobalah. Kau lihat aja lah tuh. Yang itu cubit-cubit. Yang itu suka mukul kawannya katanya. Jadi nggak mau gereja dia. Nggak mau sekolah minggu. Lalu Inang katakan sama dia. Nah, kalau kamu memang benar mengikuti acara gereja, kok kamu tahu ada yang cubit-cubit? Ada yang mukul-mukul? Kalau kamu tadi berdoanya bagus, kok tahu? Berarti Ani juga tidak berdoa dengan baik. Baru dia mikir, iya juga. Nah, kalau kamu benar-benar berdoa, beribadah yang sungguh-sungguh, nah jangan peduli dengan yang lain. Tetapi jadilah ibadahmu itu menjadi terang. Jadi orang lain lihat, oh kamu ibadahnya bagus. Nah sejak itu teman Inang si Ani tidak mau lagi kalau lagi berdoa, dia sungguh-sungguh berdoa. Tidak mau lagi lirik-lirik, tidak mau juga ganggu-ganggu kawan. Nah, anak sekolah minggu di rumah harus begitu. Ya, sudah siap sekarang? Alkitabnya sudah siap? Sudah disiapkan hatinya? Sudah, Inang. Kalau begitu, berdiri semua, kita bernyanyi dengan gembira. Halo, halo, hola, hola. Masih ingat? Masih, Inang. Kita panggil musik. Musik. Apa kabarmu? Halo, halo,
siapkan hati kita, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang sungguh baik, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan melaksanakan ibadah. Kami bersyukur untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami selama ini. Untuk segala perlindungan yang Kau berikan kepada kami selama ini. Ya Tuhan, Engkau tahu wabah corona ini belum selesai. Tuhan, kami mohon Tuhan, Engkaulah yang membantu para peneliti supaya cepat kiranya ditemukan vaksin, supaya boleh kiranya kehidupan berjalan normal kembali, supaya kami boleh beribadah kembali di gereja seperti dahulu. Tuhan, kami juga berdoa buat anak sekolah minggu yang mungkin ada dalam keadaan sakit, Engkau yang menyembuhkan. Berikanlah kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkanlah Tuhan. Berikanlah kemurahan-Mu Tuhan. Kami menyadari begitu banyak kesalahan, begitu banyak dosa, sengaja maupun tidak sengaja. Tapi kami percaya Tuhan mampu menyembuhkan kami satu persatu yang dalam kelemahan tubuh, Engkau sembuhkanlah Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat inang Bibel yang nanti akan menuju tempat yang baru. Kiranya Engkau melindunginya Tuhan, lebih bersukacita lagi, berbahagia, memuliakan kamu Tuhan, di dalam hati dan hidupnya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh juga silaturahmi dengan inang Bibel nantinya Tuhan, tetap terjaga. Tuhan, kami berdoa Tuhan, untuk segala aktivitas tanggung jawab kami Tuhan, sebagai guru sekolah minggu, sebagai orang tua, kami mohon Tuhan Engkau yang membimbing kami. Karena di masa pandemi corona ini Tuhan, kami begitu banyak hal-hal yang tidak kami tahu. Engkaulah yang membimbing kami Tuhan. Tuhan, Engkau terimalah ibadah kami ini Tuhan. Engkau pimpin Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sekarang buka kidung jemaatnya. Sudah dibuka nomor 3. Sudah dapat kidung jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang. Musik. Dengan riang, Dikau Allah yang besar.
adik-adik sekolah minggu, siapkan hatinya. Kita mau masuk dalam ibadah sekolah minggu pada minggu ini. Semuanya bangkit berdiri. Kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Nah, kita lanjutkan, kita memuji Tuhan. Anak sekolah minggu tahu tidak? Kalau kita berbuat yang tidak baik, walaupun sembunyi-sembunyi, ada yang lihat. Tahu nggak siapa yang lihat? Tuhan. Karena mata Tuhan itu bisa melihat semua perbuatan kita. Ada lagunya. Nah, mata Tuhan melihat. Ingat lagunya? Ingat. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Kita panggil musik. Musik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini diambil dari hukum Taurat yang ke-8 dan artinya kita ucapkan bersama-sama. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. sebelum kita angkat lagu pujian lagi, Ina mau tanya. Tadi kan judulnya sebagai anak-anak terang. Apa sih tandanya kalau kita itu sudah jadi anak terang? Nah, tanda-tandanya ada buah-buah roh dalam diri orang tersebut. Bisa kita lihat, masih ingat nggak apa itu buah-buah rohnya? Coba kita sebutkan yuk. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, kalau kita sudah melihat hal-hal seperti ini dalam diri seseorang, dalam diri anak sekolah minggu, berarti dia adalah anak-anak terang. Anak-anak terang, anak-anak Anak Tuhan. Ada lagunya, kita nyanyi yuk buah-buah roh. Musik. Musik. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
adik-adik yang ada di rumah, sekarang bangkit berdiri. Kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Sebagai epistel untuk kita pada minggu ini, buat adik-adik, coba Alkitabnya dibuka dari Yohanes 12. Perjanjian baru apa perjanjian lama? Perjanjian baru. Perjanjian baru. Inang. Oke. Yohanes 12 ayat 36a. Sudah dapat? Yohanes 12 ayat 36a. Sudah dapat? Mari kita baca. Adik-adik di rumah dibaca juga. Inang akan bacakan untuk kita. Yohanes 12 ayat 36a. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Demikian epistel untuk minggu ini. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Nah, anak sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan epistel. Epistelnya itu boleh dihafalkan supaya bisa menjadi terang di dalam diri kita. Nah, anak sekolah minggu tahu nggak kenapa kita disuruh menjadi anak-anak terang? Supaya kita bisa menerangi sekitar kita. Nah, kalau sekitar kita itu ikut terang, maka yang punya terang itu akan sangat bahagia melihat kita. Sehingga kalau kita berdoa, boleh doa kita didengarkan Tuhan. Nah, kita harus menjadi terang. Sinar. Nah, jadi Yesus menginginkan kita untuk bersinar. Sekarang kita buka Kidung Jemaat nomor 424. Coba cari dulu. Sudah dapat? Kidung Jemaat 424. Sudah? Yesus menginginkan daku. Ya, kita panggil musiknya. Musik. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada.
adik-adik yang ada di rumah, kita sama-sama bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama, kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Nah, anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan khotbah, kita siapkan hati dan pikiran kita. Jangan ada lagi yang nakal-nakal di situ. Siapkan penanya, bukunya, ya. Nanti dicatat firmannya dari mana ya. Nah, sudah siap? Sudah. Iya. Nah, kita angkat lagu pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Musik. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Anak-anak sekolah minggu HKB Curup yang ada di rumah, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur sebab Engkau masih menyertai dan juga memelihara kami sampai saat ini, sehingga kami boleh beribadah di tengah-tengah rumah kami masing-masing,
begitu juga mengikuti ibadah anak-anak sekolah minggu yang dilaksanakan oleh gerejamu HKBP Curup. Bapa, pada saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkaulah yang menguasai hati dan pikiran kami, agar kami mengerti akan firman-Mu. Terlebih buat anak-anak Tuhan yang ada di rumah, Tuhanlah yang memberkati hati dan pikiran anak-anak Tuhan, agar anak-anak Tuhan dapat mengerti akan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu HKBP Curup yang ada di rumah, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan juga mari kita buka Alkitab kita yang menjadi nas atau firman Tuhan pada minggu ini tertulis dalam kitab Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Sekali lagi Inang mau mengajak kita untuk membuka Alkitab dari kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Sudah dapat? Efesus 5 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Inang membacanya di sini dan anak-anak sekolah minggu membacanya di rumah masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Sampai di situ firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu HKBP Curup yang ada di rumah, Inang mau tanya, apakah anak-anak sekolah minggu masih semangat untuk mengikuti ibadah ini? Masih ya. Apakah anak-anak sekolah minggu masih bersuka cita sampai saat ini? Masih. Good, mantap. Nah, kalau begitu, kalau anak-anak sekolah minggu tadi mengikuti ibadah dari awal sampai sekarang, Inang mau tanya, apa sih tema minggu ini? Ayo, apa tadi tema minggu ini? Siapa yang ingat? Iya, benar sekali. Temanya adalah hidup sebagai anak-anak terang. Sekali lagi ya, ayo sama-sama kita mengucapkannya. Hidup sebagai anak-anak terang. Good. Inang mau tanya kepada anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Apa yang anak-anak sekolah minggu lakukan ketika listrik mati di rumah kita masing-masing? Apalagi ketika listrik mati pada malam hari, apa yang dapat anak-anak sekolah minggu lakukan? Gak ada kan? Karena apa? Karena gelap ya. Kalau listrik mati, lampu juga mati, sehingga membuat suasana menjadi gelap. Dan ketika gelap, kita tidak bisa melakukan pekerjaan apapun. Benar enggak? Kalau gelap, anak-anak sekolah minggu bisa enggak belajar? Enggak bisa. Kalau gelap, anak-anak sekolah minggu bisa enggak makan? Enggak bisa. Nanti kalau pada waktu gelap makan, bisa-bisa nasinya masuk ke sini ya. Ini kan mau makan gelap, tahu-taunya ke sini nasinya. Kan enggak bisa kan? Iya. Tetapi ketika terang, kita dapat melakukan banyak hal. Benar enggak? Ya. Kalau terang kan kita bisa banyak melakukan pekerjaan. Misalnya bermain, belajar, membaca, makan, banyak ya. Tapi kalau gelap gak bisa. Mau buktinya? Coba anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, coba ditutup dulu matanya. Nah, coba tutup matanya, terus berjalan. Apa yang dirasakan? Takut kan? Gak bisa kan?
Coba ditutup matanya, coba menulis di buku. Bisa tapi tidak rapi. Ya, intinya kalau gelap itu enggak enak. Kalau gelap itu enggak membuat kita bersuka cita, susah. Bahkan kita takut kepada gelap. Untuk itu anak-anak sekolah minggu, kalau kita takut gelap, ya, kalau kita tidak suka dengan gelap, begitu juga Tuhan tidak suka dengan anak-anak gelap. Ya. Kalau kita katakan gelap itu tidak enak, sekarang Tuhan juga tidak suka dengan anak-anak gelap. Apa itu anak-anak gelap? Anak-anak gelap adalah orang yang selalu melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak-anak gelap adalah anak-anak yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Contohnya, misalnya mencontek, melawan orang tua, melawan guru, melawan abang atau kakaknya, tidak patuh kepada orang tua, tidak mau belajar, bermalas-malasan, suka mengejek-ejek temannya, suka membuli temannya. Dia selalu melakukan hal-hal yang jahat. Itu adalah anak-anak gelap. Dan anak-anak gelap seperti ini Tuhan tidak suka. Ya. Anak-anak yang bagaimana yang Tuhan sukai, yaitu anak-anak terang. Ya. Tuhan sangat cinta, Tuhan sangat sayang kepada anak-anak terang. Bagaimana anak-anak terang itu? Anak-anak terang adalah anak-anak yang menghasilkan, yang melakukan buah-buah roh. Tadi kalau kita mengikuti acara ini sudah dibahas tentang buah-buah roh. Sekarang Inang mau tanya, apa sih buah-buah roh itu? Ayo kita kembali mengingatkan. Yang pertama apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tuhan sangat cinta, Tuhan sangat sayang kepada anak-anak yang melakukan buah-buah roh, dan itu disebut anak-anak terang. Nah, jadi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita hidup sebagai anak-anak terang. Ya, kalau dikatakan anak-anak terang, dia tidak akan melakukan kejahatan. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang buruk. Seperti cerita Inang pada saat ini. Adalah seorang yang bernama Doni. Dia adalah anak baru di sekolahnya. Doni adalah seorang yang pendiam. Tetapi temannya Eka dan Dharma sering membuli Doni. Eka dan Dharma selalu menjahili Doni. Eka dan Dharma selalu mengejek-ejek Doni, yang mengatakan Doni itu adalah culun, pendiam, tidak bergaul, dan bahkan Eka dan Dharma memukul Doni. Tetapi Moses adalah seorang anak yang baik. Dia menolong Doni dari kejahatan, dari tindakan yang tidak baik dari Eka dan Dharma. Nah, anak-anak sekolah minggu, perbuatan yang dilakukan Eka dan Dharma itu bukan perbuatan anak-anak terang. Itu adalah perbuatan anak-anak gelap. Tetapi yang dilakukan Moses, yang menolong orang lain, yang membantu orang lain,
adalah tindakan anak-anak terang. Untuk itu, anak-anak sekolah minggu, agar Tuhan menyayangi kita, agar Tuhan mencintai kita, hiduplah sebagai anak-anak terang yang selalu setia kepada Tuhan, dan jangan lupa berdoa dan membaca kitab suci, membaca Alkitab di dalam rumah kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kepadamu atas kasih dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami beroleh kesehatan dan keselamatan sampai saat ini. Terima kasih ya Bapa atas firman yang telah kami dengar pada saat ini, yaitu yang mengingatkan kami agar kami boleh menjadi anak-anak terang, agar kami hidup di dalam firman Tuhan. Terlebih buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah mereka masing-masing, yang sedang mengikuti ibadah pada saat ini. Kiranya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu Bapa, yang menjadikan mereka anak-anak terang, anak-anak pembawa damai, anak-anak pembawa sukacita, agar dimanapun mereka berada, mereka boleh memberikan sukacita, boleh memberikan kesukaan bagi setiap orang. Terkhusus buat kedua orang tua mereka, Tuhanlah yang memberkati kedua orang tua mereka, yang memberikan hikmat serta pengertian yang daripada Tuhan, agar kedua orang tua mereka dapat boleh mendidik anak-anaknya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percayakan Bapa, masa depan anak-anak Tuhan hanya di dalam tangan pengasihan-Mu, karena Engkau telah mempersiapkan masa depan yang cerah bagi setiap umat-Mu. Begitu juga Tuhan, jauhkan segala mara bahaya, hal-hal buruk daripada anak-anak Tuhan, terlebih COVID-19, agar anak-anak Tuhan boleh hidup dengan sukacita, hidup dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Terlebih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Apa yang kami butuhkan, apa yang kami rencanakan, hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Biar kehendak-Mu lah yang terjadi di dalam kehidupan kami, dan bukan kehendak kami. Ampuni kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima dan sempurnakanlah doa kami ini, yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita sudah mendengarkan khotbah. Nah, kalau membuli itu katanya, itu adalah perbuatan yang tidak baik, nggak boleh membuli, nggak boleh nakal-nakal, cubit-cubit kawan, pukul-pukul, melawan orang tua boleh tidak, Nang? Tidak boleh, Nang. Nggak boleh. Nah, ada tuh anak-anak kalau di rumah baik, kalau di sekolah nakal. Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Kalau jadi anak terang, di mana aja harus terang. Jadi anak baik, di mana aja harus baik. Kebalikannya pun nggak boleh. Ya, di rumah nakal, tapi kalau di sekolah baik, nggak boleh juga. Jadi kemanapun harus tetap jadi anak yang baik. Itu baru namanya anak terang, anak Tuhan. Ada lagunya, Aku Anak-anak Terang. Kita panggil musik. Musik. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah.
sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri agar kita mengakhiri ibadah sekolah minggu pada saat ini. Kita berdoa, dilipat tangannya dan ditutup matanya. Mari kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.